Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 346. Aku salah. Hanson Long menggerakkan sudut bibir Mia. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat, dan hendak berbicara. Seseorang turun dari mobil. Aku, Samuel Duan, pantas kamu kenal tidak? Begitu Samuel selesai berbicara, dari Land Cruiser Prado yang berada di belakang juga turun beberapa orang. Masih ada aku, Rico Pei. Para gangster yang mengepung Thomas Kin langsung tercengang. Kak Samuel, Bos Rico. Mereka adalah orang-orang hebat. Ini seperti sebuah perusahaan e-commerce biasa yang tiba-tiba melihat Jack Ma. Mereka terkejut sampai tidak bisa berbicara. Meskipun Tuan Muda Kun bukan bagian dari kelompok mafia, dia juga pernah mendengar nama Samuel Duan dan Bos Rico. Dia menelan ludah, lalu berbicara dengan sedikit terbata-bata. Kak Samuel, Bos Rico, kalian. Mereka mengabaikannya, dan langsung menghampiri Thomas Kin sambil berkata dengan penuh hormat. Dr. Kin, apakah Anda baik-baik saja? Saat ini Angelin Wang juga keluar dari dalam mobil. Dia mengenakan pakaian Thomas Kin, meskipun di sudut matanya masih ada air mata. Dia berkata, Kak Thomas, aku baik-baik saja, bagaimana kalau kita lupakan saja? Thomas Kin menoleh, lalu menunjuk Angelin Wang sambil berkata, dia pacarku, aku harap mulai hari ini dia tidak akan terluka lagi. Nada bicara Thomas Kin yang tidak senang langsung membuat Samuel Duan dan Rico Pei kaget, lalu mereka segera berkata dengan penuh hormat. Baik. Selesai berbicara, Samuel Duan dan Rico Pei menoleh dan memerintahkan bawahan mereka. Mulai hari ini, setiap hari 4 orang berjaga di gerbang sekolah dan bergiliran melindungi Nyonya Kin. Lalu tambahkan 4 pengawal yang hebat untuk melindunginya diam-diam. Kalau terjadi apa-apa aku akan meminta pertanggungjawaban dari kalian. Baik. Setelah itu dengan dingin Samuel Duan melirik beberapa orang yang mengepung Thomas Kin, lalu dia mengerutkan keningnya. Kalian orang-orang yang tidak berguna, kenapa kalian masih berdiri di sini? Para gangster itu bergidik, mereka sangat kaget, dan segera melarikan diri. Samuel Duan mengambil tongkat golf dari bagasi, lalu berjalan ke arah Tuan Muda Kun dan memukulnya dengan kuat. Buk! Ah! Tuan Muda Kun berteriak dan langsung berlutut di lantai. Meskipun kemampuan bela diri Samuel Duan tidak sebaik Thomas Kin, tapi dia juga berlatih bela diri. Pukulan Samuel ini hampir membunuhnya. Tuan Muda Kun merasakan kakinya sudah patah karena dipukul olehnya. Dia terbaring di lantai sambil terus berteriak. Dasar tidak tahu diri, berani-beraninya mengganggu Dr. Kin. Aku salah, aku tidak berani lagi. Thomas Kin berjalan ke hadapannya lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Tuan Muda Kun, sambil berkata dengan dingin. Berlututlah, kalau kamu tidak bersujud 100 kali, aku akan membuatmu cacat. Tadi Tuan Muda Kun berkata seperti itu, sekarang Thomas Kin mengembalikan ucapannya. Raut wajah Tuan Muda Kun sangat tidak senang, tapi dia hanya bisa berlutut di lantai dan mulai bersujud. Saat Tuan Muda Kun sedang bersujud, Thomas Kin melihat kerumunan sambil berkata dengan dingin. Bagi yang kenal ataupun tidak kenal, hari ini kalian dengarkan baik-baik. Aku adalah pacar Angelin Wang. Mulai hari ini kalau ada yang berani menindasnya dan menyentuh ujung rambutnya, aku jamin aku akan membuatmu sengsara. Selesai berbicara, Thomas Kin menghampiri Kinari Liu dan kawan-kawan, setelah itu mengeluarkan 3 jarum perak, dan menancapkannya ke lutut kaki kanan mereka. Lalu ketiga gadis itu langsung berteriak dengan menderita. Dr. Stranger, bab 347 penyesalan yang mendalam. Bagaimanapun, Thomas Kin adalah dewa tabib, meskipun ilmu bela dirinya juga sangat bagus, tapi terkadang jarum di tangannya lebih hebat daripada sebuah tongkat.
Ketika 3 jarum perak itu ditancapkan, jarum itu seakan menyentuh titik yang paling menyakitkan di tubuh ketiga gadis itu. Kinari Liu dan kawan-kawan berguling di lantai dalam waktu yang cukup lama. Wajah mereka menjadi pucat lalu mereka diam dan berbaring di lantai dengan wajah yang penuh dengan keringat dingin. Mereka bahkan tidak menyadari dahi dan wajah mereka penuh dengan debu dan keringat. Setelah itu, tubuh Kinari Liu bergerak-gerak, dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi dia menyadari kakinya tidak bisa bergerak. Kakiku, kakiku. Saat ini, Thomaskin sudah menarik jarum peraknya, dan sudah tidak ada jarum di kaki mereka tapi mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Mereka bertiga mulai menggeliat-geliat di lantai. Saat ini, hanya ada rasa takut yang menyelimuti hati mereka. Mereka takut kelak mereka akan cacat. Mereka merasa sangat menyesal, kenapa mereka menindas Angelin Wang. Orang-orang ini sudah mendapatkan ganjarannya. Thomaskin menarik Angelin Wang ke dalam mobil, lalu mereka pergi melewati jalan yang dibuka oleh Samuel Duan dan yang lainnya. Kata-kata Thomaskin barusan membuat banyak orang tunduk. Hari ini, akhir menyedihkan Kinari Liu akan segera menyebar ke seluruh sekolah. Tadinya ketiga gadis ini sangat mendominasi di sekolah. Selain menindas Angelin Wang, mereka juga menindas orang lain. Jadi ini juga merupakan hal yang membahagiakan bagi banyak orang. Nama Angelin Wang juga menjadi sangat terkenal di sekolah. Semua orang tahu gadis ini boleh ditindas, mungkin mulai hari ini tidak akan ada yang berani menindasnya lagi. Thomas mengantar Angelin Wang pulang. Untung saja, dia tidak trauma, tapi kejadian hari ini memang sedikit mengejutkan. Kak Thomas, siapa orang-orang tadi? Samuel Duan, Rico Pei dan Hanson Long yang muncul belakangan, sepertinya memiliki latar belakang yang tidak biasa. Bukankah Kak Thomas hanya seorang dokter? Kenapa dia bisa mengenal orang-orang itu? Thomaskin berkata, aku pernah mengobati mereka, jadi memiliki sedikit hubungan. Oh, ternyata begitu. Penjelasan ini sangat masuk akal. Setibanya di rumah, Angelin Wang berbaring di atas tempat tidur, lalu Thomaskin memeriksa denyut nadinya. Untung saja, dia terus bersembunyi di kolong meja dan tidak cedera, dia hanya sedikit tergores. Setelah meminum semangkuk sup jahe, dia bersiap untuk tidur. Berbaring di tempat tidur, Angelin Wang tiba-tiba meraih tangan Thomaskin lalu dia berkata sambil menggigit bibirnya. Kak Thomas. Bisakah kamu menunggu aku tertidur baru pergi? Baik. Thomaskin duduk di sisi tempat tidur, Angelin Wang menutupi tubuhnya dengan selimut dan memejamkan matanya, kedua tangan mungilnya memegangi ujung baju Thomaskin, lalu nafasnya menjadi stabil. Melihat gadis cantik ini, hati Thomaskin sedikit tergerak, Angelin Wang seperti kelinci putih yang lugu dan imut. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, Thomaskin mengeluarkannya dan melihatnya, dia mendapatkan pesan dari Imelda Ye. Kak Thomas, sepertinya kita tidak bisa menonton konser Yamada Su lagi, kamu sudah melihat beritanya belum? Thomaskin terdiam sejenak, tidak bisa menonton konser lagi. Sebelumnya Imelda Ye dan Maria Chen sudah berjanji dengan Thomaskin akan menonton konser Yamada Su. Sekarang jadwal konsernya sudah dekat, kenapa konsernya tidak bisa ditonton lagi? Biasanya, Thomaskin sangat jarang membaca berita infotainment. Bahkan setelah kenal dengan Yamada Su, dia hanya akan melihatnya sesekali. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang terjadi di dunia hiburan. Mendengar ucapan Imelda Ye, Thomaskin langsung membuka Weibo dan melihat trending news. Ternyata benar, semua berita yang berada di peringkat atas berkaitan dengan Yamada Su. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.